Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan, saya Bapak Sindung Lebda Wisesa Sunarwan dari SMP BPK Penanggur Bogor. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023 dengan nomor peserta 2015-0086-3336. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 229-06024. Pada tanggal 12 Juni 2023 ini, saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 7 SMP BPK Penanggur Bogor dengan materi 4.11 menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Bagaimana keadaan kalian, kondisi kalian hari ini? Baik. Baik anak-anak, sehat ya? Sehat. Baik. Terima kasih anak-anak terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Hari ini kita akan memulai proses pembelajaran kita dan kita akan memulainya dengan berdoa. Saya memohon agar kiranya salah satu anak-anak bisa memimpin kita di dalam berdoa. Silakan anak-anak ke depan. Boleh silakan, bisa ada? Pas itu udah teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini atas kesempatan yang masih memberikan kepada kami, dan semoga kami memulai pembelajaran kami kiranya kami dapat mengerti apa yang masih kami jelaskan. Berikan hikmat dan marifat sehingga juga masuk ke dalam. Pada proses pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang teks cerita Fabel. Namun sebelumnya saya mohon bantuannya nih kepada kalian untuk mengecek kiri kanan kalian apakah ada sampah-sampah di bawahnya. Kalau ada, nanti silakan diambil terlebih dahulu sampahnya, lalu nanti bisa disimpan terlebih dahulu. Nah, oke, sudah ya, sudah bersih anak-anak ya. Nah, berikutnya anak-anak, saya masih melihat beberapa anak-anak masih menggunakan jaket atau sweater. Kalau misalkan anak-anak tidak merasa kedinginan, silakan sweater atau jaketnya bisa dilepas. Anak-anak, kita akan mengecek daftar kehadiran terlebih dahulu sebelum kita mulai proses pembelajaran kita. Nah, anak-anak, untuk kali ini nampaknya saya lihat semua siswa hadir ya, sebanyak 15 siswa ya anak-anak ya. Hadir semua ya anak-anak ya? Baik. Terima kasih anak-anak. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita untuk hari ini, kita akan melaksanakan aktivitas sederhana terlebih dahulu. Nah, kalau kemarin kita sudah nyanyi-nyanyi, terus kemudian kita sudah pernah otak juga. Kali ini kita akan coba berdiri. Ikuti yang saya lakukan, pegang telinga, pegang mata, pegang leher, pegang mata. Nah, oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua ya. Walaupun kita masih pagi, nah kita akan mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah anak-anak, kita sudah membahas tentang pengertian dan karakteristik dan bagaimana cara kita menyimpulkan sebuah fabel. Nah berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali nih kepada kalian. Ada yang masih ingat berkaitan dengan apa itu fabel? Silakan. Oke, David, silakan berdiri di situ. Menurut kamu, fabel itu apa nak? Fabel adalah karangan fiksi seseorang tentang sikap hewan yang seolah-olah seperti manusia. Oke, baik. Terima kasih. Berikan tepuk. Kita akan mencoba mengingat kembali tentang ciri atau karakteristiknya. Ada yang masih ingat anak-anak? Coba katakan bagi siswa-siswi yang masih mengingat beberapa karakteristik dari fabel. Silakan kalian berdiri di tempat saja. Suaranya agak keras ya nak? Tokoh utamanya adalah binatang atau hewan. Yang kedua, fabel biasanya memiliki pesan moral. Benar sekali. Nah, berikutnya kita akan menyimpulkan anak-anak. Jadi ketika kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana cara menyimpulkan cerita fabel, itu yang pertama adalah kita harus membaca terlebih dahulu. Setelah itu menemukan apa ini? Hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 4.1, menceritakan kembali isi fabel
atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Hari ini kita fokus kepada fabel ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menyimpulkan isi teks cerita fabel yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali dengan bahasa sendiri isi cerita fabel atau legenda. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah satu, simpulkan. Nah, sampai di sini terlebih dahulu ada pertanyaan, udah anak-anak? Oke. Nah, anak-anak terkasih, sekarang saya hendak bertanya kepada kalian. Kira-kira nih, anak-anak, untuk apa kita belajar teks cerita fabel? Fungsinya apa kita belajar teks cerita fabel ini untuk kehidupan kita? Ya, yang keras anak-anak bicaranya. Silakan ya udah. Untuk mengetahui isi atau arti cerita fabel tersebut. Untuk mengetahui isi atau cerita fabel tersebut, terima kasih. Maksudnya, kira-kira apa pentingnya kita belajar teks cerita fabel ini dalam kehidupan kita? Kita bisa mendapatkan hiburan anak-anak dengan membaca teks cerita fabel. Terus kemudian dengan kita membaca atau menceritakan kembali teks cerita fabel, kita bisa mendapatkan pelajaran kehidupan. Karena di dalam fabel itu seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh teman kalian, ada nilai moralnya seperti itu, atau ada amanat positif yang bisa kita ambil. Jadi ini sangat penting ya anak-anak yang untuk kehidupan kita ya. Jadi kalian bisa mengaplikasikan nilai-nilai moralnya dalam kehidupan kalian agar kalian bisa lebih baik dalam menjalani kehidupan dan lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan. Nah, oke, anak-anak, sekarang kita akan membahas proses pembelajaran kita. Bagaimana proses pembelajaran kita akan dilaksanakan? Oke, nah anak-anak, proses pembelajaran kita hari ini akan menceritakan kembali teks cerita fabel. Itu tujuan utamanya. Kegiatan pembelajaran kita nanti akan berbasis kelompok. Nanti kalian akan masuk ke dalam kelompok-kelompok dan kemudian kita akan belajar dengan berbasis suatu permasalahan. Permasalahannya apa? Nanti akan kita coba lihat pada pertemuan hari ini. Nah, kemudian penilaiannya ada 3 anak-anak. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk proses pembelajaran kita hari ini ya, itu adalah pembahasannya. Ada pertanyaan nggak? Ya, Pak. Oke. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian keluarkan telepon pintar kalian. Dan pastikan telepon pintarnya sudah tersambung dengan internet sekolah ya. Sudah, silakan kalian coba di sana untuk mengerjakan. Saya berikan waktu 3 menit dari sekarang untuk mengerjakan. Oke, anak-anak, ini adalah nilai tes kalian. Walaupun oke, anak-anak, sekarang kesempatan ini kita akan mencoba menyimak sebuah video setelah kita melaksanakan pretest ya anak-anak ya. Ini ada sebuah video yang mungkin menarik dan tugas kalian adalah mencoba untuk memperhatikan. Ini nanti ada nilai moral yang bisa kamu ambil dari fabel ini atau tidak. Nah, anak-anak silakan diperhatikan. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melambang-lambang riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat. Oke, nah itu tadi adalah sebuah cerita semut dan belalang ya anak-anak ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba diskusikan bersama sebelum kita masuk ke dalam materi kita yang utama, yaitu adalah nilai moral atau amanat apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut, dan langsung ya nanti relevankah nilai moralnya dengan kehidupanmu, relevan atau tidak, relevan itu cocok atau tidak. Nah, ada yang mau berpendapat anak-anak? Silakan David. Berbagi makanan. Amanatnya adalah berbagi makanan. Menurut kamu nak, itu relevan dengan kehidupan kamu atau tidak? Bisa. Kenapa relevan? Karena misalnya kita memiliki makanan lebih dan ada seseorang yang tidak memiliki makanan, maka kita tidak dapat berbagi kepada mereka. Oke, baik sekali. Siswa-siswi yang lain silakan berpendapat. Ada yang mau berpendapat? Silakan Jahuda. Untuk melakukan Lebih keras suaranya. untuk melakukan tugas lebih awal. Untuk melakukan tugas lebih awal, baik. Dan relevankah tidak dengan kehidupan kamu? Iya. Sangat relevan ya. Kenapa relevan? Karena kalau kita melakukan tugas kita lebih awal, nanti kita bisa istirahatnya lebih lama juga. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya Kelly. Kita tidak boleh menyepelekan sesuatu hal itu menurut kita. Dan juga sebagai makhluk sosial kita pasti mengerti dong kalau kita tuh perlu berbagi pada sesama karena kita membutuhkan sesama. Relevan dengan kehidupan? Sangat relevan
Oke, terima kasih anak-anak. Jadi berbagai macam nilai moral bisa kalian ambil ya di sana ya anak-anak ya. Jadi Bapak berharap melalui pembelajaran ini seperti yang tadi sudah ditekankan adalah kita juga dapat belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Contoh sederhana, ada yang masih ingat ya? Kan tadi Bapak berkata, Bapak menginformasikan kepada kalian, kita akan belajar dengan berbasis permasalahan. Kira-kira sampai detik ini permasalahan apa yang akan kita coba bahas atau kita coba bawa dalam pembelajaran kita? Masih ingat tujuan pembelajaran kita tadi tidak? Silakan Kak. Untuk menceritakan kembali sejarah. Oke, misalnya berkata bahwa permasalahan kita bagaimana cara kita untuk menceritakan kembali sebuah teks cerita fabel. Teman-teman yang lain apakah setuju? Setuju. Oke, nah, jadi permasalahan utama kita yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara kita nanti untuk menyimpulkan sebuah atau menceritakan kembali sebuah teks cerita fabel. Yang pertama, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi langkah pertama yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus bisa menyimpulkan terlebih dahulu. Ini sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Kalau langkah-langkah itu kurang lebih juga sama anak-anak. Kalau langkah-langkah itu juga sama dengan menyimpulkan. Jadi poin 1 sampai 3 itu kurang lebih sama. Dengarkan, baca fabel dengan baik, tentukan tema, tokoh, watak, dan latarnya. Kemudian tentukan alur ceritanya. Pak, alur ceritanya sederhananya bagaimana? Awal ceritanya bagaimana? Masalah yang dihadapi apa? Ya, terus kemudian setelah itu jalan keluarnya apa? Akhir ceritanya bagaimana? Jadi kurang lebih sederhana ya. Sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Iya. Yakin kalian sudah bisa memahami tentang langkah-langkah ini? Iya. Seberapa paham kalian? Paham sekali. Semoga bisa 100% ya anak-anak ya, jangan hanya berapa persen seperti itu. Nah, oke, anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan inti kita. Jadi nanti kita akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Saya bagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Dan berikut adalah kelompok-kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan tadi saya sudah meminta kalian untuk duduk di awalnya dengan kelompok yang semacam ini. Jadi kelompok 1 ada Jehuda, Auli, Arthur, Agatha, Selma. Kelompok 2 ada Irene, David, Nisada, Jordan, dan Talia. Kelompok ketiga Kaylin, Alicia, Peter, Matthew, dan Arvel. Ini adalah kelompok kalian anak-anak ya. Nah, anak-anak, berikutnya saya akan membagikan LKPD kepada kalian. Ini lembar kerja yang akan kalian coba untuk kerjakan. Dan di sana juga ada teks bacaannya ya anak-anak ya. Apabila teks bacaannya tidak terbaca, anak-anak silakan teks bacaannya dibaca dari grup kelas. Kemarin saya sudah bagikan teks bacaannya di grup kelas juga ya anak-anak. Silakan dibuka kembali grup kelasnya dengan telepon seluler kalian. Silakan. 2 lembar ya. Nah anak-anak silakan teksnya bisa dibaca kembali. Di teks ini ada dan kemudian juga di dalam HP kalian atau telepon pintar kalian di sana juga ada ya anak-anak ya. Silakan kalian mengerjakan diskusi di dalam kelompok ya anak-anak ya. Sekarang kalian berdiskusi di dalam kelompok dan saya mohon kepada kalian agar kiranya kalian bisa mendiskusikan dengan kelompok kalian berkaitan dengan teks bacaan ini. Teks bacaannya bisa dibaca kembali di HP kalian ataupun bisa kalian baca di dalam fotokopian yang sudah saya berikan. Ya, ada yang bisa dibantu? Jadi langkahnya anak-anak di sini yang pertama, silakan kalian mengerjakan terlebih dahulu tentang ini bagaimana alur ceritanya anak-anak. Di sana saya bantu dengan memberikan sebuah LKPD. Oke, silakan anak-anak, silakan dibaca teksnya. Bagaimana anak-anak? Ini ada kesulitan atau tidak? Belum ya? Berapa? Ya, silakan. Nah, tema cerita ya. Nah, ini anak-anak perhatikan. Untuk menyimpulkan tema cerita yang perlu kamu lakukan yang pertama adalah kamu baca terlebih dahulu. Kamu coba temukan permasalahan apa yang dihadapi di dalam tokoh tersebut atau tokoh tersebut punya masalah apa. Kemudian dari konflik tokoh tersebut kamu rinci menjadi temanya seperti itu. Jadi intinya
kamu baca terlebih dahulu ceritanya, lalu kamu temukan konflik atau permasalahan yang ada di dalam cerita tersebut. Lalu setelah itu, kamu istilahnya adalah mencoba untuk menemukan permasalahannya ini, kemudian kamu coba untuk dibagi. Temanya adalah beberapa kata seperti itu. Oke. Ya, kayak anak-anak, apabila ada pertanyaan, silakan kalian bertanya kepada saya dan silakan ini poin ini adalah berdiskusi, ya. Oke. Oke, jadi ini amanatnya menurut kamu ini anak ya. Oke, kenapa kamu bisa demikian anak? Kenapa bisa berpendapat demikian anak? Kamu berpendapat adalah jangan pernah membina orang lain ya nak ya. Jadi ini nanti kalau kamu sudah jadi ini silahkan nanti kamu tulis di poin ini ya nak ya. Oke, siap banget ya anak ya. Mari anak-anak berdiskusi ya. Oke anak-anak diskusi, silakan kalian berdiskusi dengan baik. Tidak ya, bisa ya. Menurut kamu tokohnya siapa saja? Oke, ada dua ya. Kupu-kupu bagaimana sikapnya menurut kelompok kalian ini? Rendah hati dan baik hati ya. Kemudian semua? Oke, terima kasih. Anak lanjutkan ya. Kenapa kamu beranggapan bahwa ini amanatnya hanya mengecek ciptaan Tuhan? Karena apa demikian? Ya, karena kan begini. Oke, baik guys, terima kasih. Lanjut ya anak ya. Siang atau pagi? Siang. Situasinya apa? Ada orang yang sedang kehilangan sesuatu, maka situasinya apa? Situasinya adalah sedih. Seperti itu. Sekarang silakan kalian masuk ke dalam bagian berikutnya. Kalian saya minta untuk membuat ringkasan dari hasil diskusi kalian tadi berkaitan dengan tokohnya, latarnya, kemudian alur ceritanya. Sekarang saya minta kepada kalian untuk membuat ringkasan tentang proses fabel ini anak. Ringkasannya seperti apa? Seperti itu ya. Ingat kembali tadi langkah dari meringkas. Yang pertama adalah baca atau dengarkan dengan saksama. Kedua, tentukan poin-poin pentingnya seperti tema, amanat, tokoh dan penokohan. Kemudian poin berikutnya menemukan alur. Kalian sudah mengerjakan ini semua di dalam LKPD. Sekarang buatlah ringkasan dengan menggunakan bahasa kalian masing-masing. Silakan anak-anak. Dan ingat ketika kalian nanti mengembangkan cerita atau membuat ringkasan cerita, jangan sampai ringkasan ceritanya lebih panjang dari fabelnya anak-anak. Jadi singkat saja. Ini kan ada kurang lebih 1 halaman kan. Kamu ringkaslah menjadi beberapa poin yang lebih kecil, lebih sederhana ya. Iya, jangan sampai lebih banyak atau lebih panjang daripada cerita yang sudah kamu buat, sudah ada di dalam teks LKPD-nya ya. Oke, Pak.
Jadi anak-anak jangan sampai alur ceritanya nanti berubah ya. Alur ceritanya tetap sama ya anak-anak ya. Jangan sampai nanti terbalik-balik seperti itu. Alur ceritanya harus tetap sama, tapi gunakan bahasa kalian sendiri. Jadi nanti ketika ada permasalahan, kalian bisa katakan, Pak, saya kok ada masalah seperti ini ya. Kamu nanti bisa menginformasikan kepada aman ya nak ya. Jadi nanti dari hasil kalian tadi diskusi, silakan kamu kerjakan secara mandiri ya nak ya. Seperti itu. Ingat menggunakan bahasa sendiri ya anak-anak ya. Jangan menggunakan bahasa yang sudah ada di dalam teks bacaan. Intinya seperti itu. Baik anak-anak, untuk pengerjaan teksnya sudah selesai. Sekarang silakan taruh atau letakkan pena kalian. Kita akan coba untuk ke depan satu persatu, dan nanti saya berharap agar kiranya semua siswa bisa ke depan untuk mempresentasikan atau untuk menceritakan kembali seperti itu ya. Oke, silakan kita mulai dari siapa ini anak-anak. Kita tidak saling menunjuk ya, kita coba untuk memberanikan diri untuk kita ke depan. Silakan kalian untuk boleh ke depan dan membacakan kembali ceritanya. Dan nanti anak-anak, teman-teman yang lain memiliki tugas, nanti kita memberikan masukan. Oke, masukannya tolong menggunakan bahasa yang baik, jangan menggunakan bahasa yang merendahkan ya. Ringkasan yang saya dapatkan adalah pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan. Lalu ada seekor semut dan semut pun mengejar semut. Beberapa hari lagi ada seekor semut yang sedang berjalan lagi. Banyak genangan air lumpur karena akan hujan. Semut pun terjatuh dan tergelincir dan hampir tenggelam. Oke, berikutnya untuk anak-anak kalian, apakah ada yang memberikan masukan, kritikan atau bagaimana pendapat? Sudah baik. Sudah baik, Pak. Sudah baik ya. Oke, kenapa kalian berpendapat sudah baik? Ya, salah satu berpendapat anak-anak. Silakan siapa dari kelompoknya sendiri memberikan masukan, tidak apa-apa. Silakan. Karena itu sudah mencakup dan sudah menyimpulkan dari Sudah mencakup dan menentukan isi keseluruhan. Oke, dari teman-teman yang lain, satu siswa lagi sebelum kita masuk kepada presenter yang berikutnya. Silakan kayak. Bahasa yang digunakan kalian sudah cukup jelas dan juga sudah terperinci dan kita sudah bisa menangkap apa yang dimaksud. Oke, bahasa yang digunakan juga sudah terperinci dan jelas sehingga kita mudah untuk memahami teks tersebut. Oke, anak-anak, kita masuk kepada presenter yang berikutnya atau teman-teman yang akan menceritakan teks yang berikutnya. Baik, silakan. Ada yang mau ke depan? Semuanya. Pagi. Oke, dari kelompok 3 dan aku akan mempresentasikan hasil dari ringkasan yang aku sudah buat. Pada suatu pagi hari yang cerah, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan. Dia melihat sebuah kepompong dan mengejeknya. Serta juga dia menyombongkan dirinya loh. Esok hari ketika semut sedang berjalan di taman, dia tergelincir dan jatuh ke dalam genangan lumpur karena hujan. Namun sang semut pun bertobat dan tidak ingin mengejek makhluk hidup ciptaan Tuhan. Terima kasih. Ada yang mau memberikan masukan, pendapat, komentar? Sudah jelas. Oke, angkat tangan. Biasakan angkat tangan. Silakan ya Bunda. Sudah jelas karena suaranya udah lantang dan penjelasannya sudah jelas dengan bahasa sendiri. Oke, penjelasannya sudah baik, sudah suaranya keras, lantang dan menggunakan bahasa sendiri ya. Poin pentingnya ya. Oke, anak-anak, kita akan ke depan presentasi lagi untuk dua tambahan siswa lagi ya anak-anak ya. Berikutnya ada yang mau ke depan, anak-anak? Silakan, Alicia. Semut dan juga kupu-kupu. Jadi pada suatu hari seekor semut sedang berjalan di taman. Akhirnya semut menyesal dan berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Ada yang mau memberikan masukan? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus ya. Oke, dari teman-teman yang lain? Sudah bagus. Sudah sangat bagus ya. Oke, kenapa demikian kalian? Kenapa menurut kami sudah sangat bagus? Dan bahasanya juga sangat menjelaskan sehingga kita juga bisa tahu apa yang dialami semut dan si kupu-kupu itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, oke anak-anak,
Semuanya sudah present ke depan, semuanya sudah presentasi ke depan, sudah menceritakan kembali apa yang sudah diringkas, apa yang sudah disimpulkan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke bagian akhir dari proses pembelajaran kita. Kita akan menggunakan telepon pintar kita kembali. Nah, kita akan main kuisis anak-anak sebagai post test pembelajaran kita. Nah, oke, silakan anak-anak masuk ke kuisisnya dan kemudian bergabung dengan kuis ini. Dan nanti kita akan mulai kuisnya. Dan ini adalah hasil nilai kalian ya anak-anak ya. Untuk Kelly sudah berhasil menjawab kurang lebih 4 pertanyaan benar. Dan nomor 1 sampai dengan Kelly, David, Selma, Yehuda, Agatha, Bisa, Dara pun sudah berhasil menjawab dengan nilai benar. Dengan jumlah nilai benarnya 4 ya, kurang lebih kalau dikonversikan berarti nilai kalian sudah kurang lebih 80. Seperti itu, karena tadi 5 soal dikali setiap nomornya adalah 2. Hebat kalian, luar biasa, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, kita sekarang sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan mencoba bersama-sama untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kalian dapat. Oke anak-anak, silakan David. Hari ini kita sudah belajar tentang apa nak? Oke, hari ini menurut David kita sudah meringkas bagaimana caranya. Kita meringkas sebuah teks cerita fabel. Berikutnya yang lain lagi tentang apa? Kamu belajar tentang apa hari ini Yehuda? Keras suaranya. Saya sudah mengetahui dengan cara meringkas teks fabel, lalu seberapa pentingnya teks fabel pada kehidupan. Oke, menurut Yehuda dia sudah belajar tentang bagaimana cara meringkas teks fabel dan seberapa penting teks fabel ini untuk kehidupannya. Oke, nah anak-anak, kalau kita membahas tentang bagaimana cara meringkas teks fabel, ada yang masih ingat nggak caranya ada berapa? Tadi kurang lebih ada 4. Silakan, kalian. Membaca, mendengarkan kita bersama. Betul. Terus kemudian dibantu oleh Miss Sandra. Itu menentukan kuota, pokok, dan latarnya. Oke. Terus langkah yang ketiga adalah menentukan alur dan kemudian yang terakhir yang keempat adalah menceritakan kembali. Benar anak-anak? Tepuk tangan buat kalian sendiri. Nah, jadi kalau kita membahas tentang teks fabel, kesimpulannya adalah caranya adalah, jadi intinya adalah kita sudah belajar tentang bagaimana cara meringkas. Meringkas yang pertama adalah kalian harus membaca atau mendengarkan teks cerita fabel dengan saksama. Kedua, yang perlu kalian lakukan adalah kalian temukan poin-poin penting seperti temanya, amanatnya, kemudian tokoh-tokohnya, perwatakannya, dan yang terakhir, langkah ketiga adalah cari tahu alur ceritanya. Barulah yang keempat adalah kalian menceritakan kembali. Oke, itu adalah kesimpulan kita untuk hari ini. Nah, kita masuk ke dalam bagian terakhir ya, bagian penutup kita ya. Kita akan mencoba untuk merefleksikan proses pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, anak, bagaimana? Cukup menyenangkan untuk pelajaran hari ini, anak? Iya. Oke, anak. Salah satu berpendapat, menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Silakan kalian. Menyenangkan Pak. Kenapa menyenangkan? Karena menyenangkan itu harus ada alasannya. Karena PPT-nya lucu, karena
Oke, jadi menurut Mas Peter ini sangat menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena dapat bekerja dalam kelompok, dapat menggunakan telepon selulernya untuk bermain kuisis. Oke, satu lagi nih anak-anak. Ada yang mau berpendapat nih? Dari tadi yang tengah sudah, samping kiri sudah, dari pojok sini nih ada yang mau berpendapat berkaitan dengan bagaimana untuk hari ini? Tidak ada. Tidak. Sangat menyenangkan ya. Oke. Nah, anak-anak, untuk proses pembelajaran ini Bapak bersyukur apabila memang proses pembelajarannya ini cukup menyenangkan dan bisa membuat kalian termotivasi, karena memang di dalam proses pembelajaran itu kita harus benar-benar termotivasi, kita harus benar-benar bersemangat. Karena apa anak-anak? Proses pembelajaran ini adalah tempat kalian untuk mempersiapkan masa depan kalian. Disinilah kalian itu membentuk diri kalian. Disinilah kalian mempersiapkan masa depan kalian agar kalian itu menjadi pribadi-pribadi yang utuh dan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Itu titipan pesan Bapak ya. Jadi tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki karakter dan sikap yang baik. Itu yang paling penting dalam proses pembelajaran kita. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri proses pembelajarannya. Namun untuk pertemuan berikutnya, untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang KD 3 berikutnya, yaitu adalah kita akan belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan teks cerita fabel. Dan nanti di rumah Bapak minta tolong kepada kalian mencari teks cerita fabel dari internet. Oke, jadi tugasnya adalah kalian nanti mencari teks cerita fabel dari internet. Untuk apa? Untuk dibawa di minggu depan, dan kemudian nanti kalian bisa belajar menemukan ciri kebahasaan dalam kelompok lagi. Nah, anak-anak, untuk proses pembelajaran kita hari ini cukup kita selesaikan sampai di sini. Kita akan mengakhirinya di dalam doa. Saya mohon bantuannya salah satu untuk memimpin dalam doa. Mungkin David bisa mengakhiri dalam doa. Silakan David. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi ini kami dapat belajar tentang fabel dan kami dapat melakukan yang sebenarnya. Tuhan, berkati kami akan pada kamu berikutnya dan pada hari ini hari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini oke anak, tetap semangat dalam menjalani pembelajaran kita di BPK Penabur dan semangat.